Nah, menariknya kalau di istilah Sunda ada yang disebut dengan hejo tihang gitu ya. Atau atau patah apa, rumput tetangga lebih hijau misalkan ya. Karena kita selalu melihat dimensi di luar diri kita, menganggap semua yang ada di luar kita itu luar biasa. Dan memang kadang lebih menarik untuk dilihat gitu. Oh, ternyata enak ya jadi dosen ya. Enak ya jadi pengusaha ya. Yang kita lihat yang enak-enaknya saja. Bagaimana mereka meniti karir, bagaimana mereka mengembangkan usaha, kita tidak lihat itu gitu. Nah, maka kalau kita kembalikan ke sebuah teori gitu ya, terkait dengan identitas, terkait dengan eksplorasi dan komitmen, ini menarik nih. Sahabat saya melakukan penelitian di tesisnya itu terkait dengan bagaimana identitas karir, tentang eksplorasi dan komitmen berpengaruh terhadap pemilihan karir. Paling tidak rumusannya sederhana. Ketika eksplorasinya rendah, komitmennya rendah, ya, orang ini akan terjebak pada yang disebut dengan difusi. Artinya dia tidak mampu membuat komitmen, gitu. Karena memang tidak punya pemahaman yang dalam tentang apa yang dia inginkan, apa yang menjadi krisis di dalam dirinya gitu, yang menjadi passionnya apa, sehingga ya kemana ya nggak jelas gitu ya. Eksplorasinya rendah, komitmennya juga rendah. Itu jelas ada di posisi yang paling bawah lah kalau dalam pembagian klasemen itu ya. Yang kedua ada juga nih yang eksplorasinya tinggi, mau menjelajah, gitu, nyoba-nyobanya mau gitu, tapi tidak bisa berkomitmen, komitmennya rendah. Nah, ini hejo tihang nih kalau orang Sunda bilang. Sedikit melihat yang lebih bagus dia pindah gitu. Dia tidak mau memperjuangkan apa yang ada di dalam yang sedang dia perjuangkan. Jadi posisi moratorium ini, atau istilahnya moratorium ya, moratorium kalau menurut Marsha itu. Jadi posisinya adalah ada proses aktif pencaharian, eksplorasi gitu ya, bahkan mungkin menggebu-gebu gitu. Oh, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Tapi di tengah-tengah ketika ada ujian tadi tuh, tahan bantingnya, kondisi emosionalnya, tujuannya diuji, dia goyah, komitmennya rendah gitu. Nah, ada juga yang komitmennya tinggi tapi tanpa eksplorasi. Nah, ini ini unik juga ya. Orang ujuk-ujuk mau berkomitmen padahal dia tidak tahu apa-apa. Ada tipe yang seperti itu. Ini kalau di istilah Marsha ini disebut dengan foreclosure ya. Di sini jadi komitmen tinggi ya, yang dibuat tapi tanpa eksplorasi gitu. Ya pokoknya mah iya deh gitu. Dijalani aja, tapi tiba di jalan duduk ada masalah misalkan, dia tidak kuat gitu ya. Tidak kuat. Akan menjadi ancaman juga dalam menjalani karirnya gitu. Karena mungkin secara emosional dia rendah, secara penetapan tujuan mungkin akan banyak beralih dan sebagainya. Jadi mati tidak hidup tak mau gitu ya. Mati enggan hidup tak mau mungkin ya, tanpa istilahnya ya. Nah, yang the best itu ya eksplorasinya jalan tinggi dan juga komitmen juga terbentuk dengan bagus. Gitu. Ini akan mencapai sebuah prestasi gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita mengatakan, oke, saya ada di sini karena saya memilih untuk ada di sini dengan segala risikonya gitu. Baiknya, buruknya, enaknya, tidak enaknya. Jangan mau enaknya aja kan, tidak selamanya kita akan bertemu dengan hal yang enak terus kan. Maka disinilah poin penting kenapa kita perlu mengenali dulu pilihan-pilihan yang akan kita putuskan
Lalu akhirilah dengan komitmen yang kuat, yang the best. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, ya jangan lupa kita hubungkan ikhtiar kita dengan doa. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Itu menurut saya, dari apa yang saya alami, dua hal ini penting gitu. Bereksplorasi, mengenal apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita jadikan sebagai jalur karir pengembangan diri kita, lalu kuatkan dengan komitmen. Di situ Anda akan menemukan kebermaknaan, di situ akan Anda menemukan kesejahteraan. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat.